Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini tentang teknik sterilisasi dalam praktik. Saya Muhammad Afan Fauzi, mari simak video berikut ini. Sebelum menggunakan peralatan atau bahan laboratorium, kita seharusnya terlebih dahulu mensterilkan. Sterilisasi merupakan suatu teknik baik secara fisika, kimia, dan mekanik yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kondisi bebas mikroorganisme. Secara singkat, sterilisasi merupakan suatu usaha untuk membebaskan alat-alat atau bahan-bahan dari segala macam bentuk kehidupan, terutama mikroba. Metode praktik sterilisasi dalam praktikum. Yang pertama, sterilisasi secara fisik. Jadi, sterilisasi fisik merupakan mekanisme pengaruh mematikan mikroorganisme dengan cara berbagai teknik pemanasan. Pemanasan dalam keadaan kering, baik media, bahan, atau alat dengan adanya oksigen pada panas yang disebut dengan oksidasi. Ada beberapa metode sterilisasi fisik yang dapat dilakukan. Yang pertama ada sterilisasi pemijaran, yang merupakan suatu kegiatan membakar langsung alat-alat seperti ujung OC, ujung pinset, ujung spatula yang berbahan logam. Untuk ini dapat digunakan api gas tidak berwarna atau pembakaran spiritus. Caranya sangat sederhana, cepat, dan menjamin sterilitas dari bahan yang disterilkan. Namun, penggunaannya sangat terbatas, hanya pada beberapa alat saja. Alat-alat yang dapat disterilkan dengan cara ini adalah yang terbuat dari logam, antara lain pinset, penjepit, cross, alat dari gelas atau porselen, batang pengaduk, kaca arloji, mulut wadah seperti Erlenmeyer, tabung reaksi mortir, dan stamper. Yang kedua ada sterilisasi udara panas atau kering. Oven pengering laboratorium merupakan peralatan yang digunakan dalam sterilisasi kering. Sterilisasi kering membutuhkan waktu, pemaparan yang lebih lama, dan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sterilisasi dengan menggunakan metode basah. Hal ini relatif tidak efisien, tetapi akan sangat berguna ketika digunakan untuk menghilangkan air pada peralatan dan sterilisasi pada peralatan yang terbuat dari logam. Peralatan yang dapat disterilisasi menggunakan metode ini adalah peralatan yang terbuat dari kaca atau glassware seperti cawan, petri, pipet, tabung reaksi, dan botol kultur. Lalu peralatan yang terbuat dari logam seperti scalpel, gunting, pinset, mata pisau atau blades, dan spatula. Jadi ada sterilisasi dengan air panas, mendidih atau merebus. Penanas dengan air mendidih merupakan sterilisasi untuk beberapa alat beker gelas, Erlenmeyer, dan alat-alat bedah. Alat yang akan disterilisasi berada pada wadah tertutup oleh air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Rata-rata temperatur suhu 100 derajat Celcius dapat digunakan dengan air panas yang mengalir atau air yang sudah dimasak sampai mendidih. Metode pada mensterilkan media kultur dan larutan yang mengandung bahan-bahan karena spora mati mikroorganisme dengan metode air panas sangat bervariasi karena ketahanan panas pada bakteri yang dapat bertahan hidup dengan suhu pemanasan yang tinggi. Namun, tidak ada bentuk non-spora yang bertahan dalam pemanasan air mendidih. Dan yang terakhir, ada sterilisasi penyinaran atau radiasi. Sinar matahari memiliki aktivitas bakteri sidal yang cukup baik dan memegang peran penting dalam sterilisasi spontan yang terjadi pada kondisi alamiah. Sinar elektromagnetik yang lain seperti sinar X, sinar gamma, termasuk juga sinar-sinar diproduksi oleh radioaktif yang menghasilkan energi yang lebih tinggi atau excitation. Efek dari suatu radiasi hanya dapat terjadi apabila terabsorpsi dan menimbulkan reaksi fotokimia. Radiasi memiliki energi yang cukup guna memindahkan seluruh elektron dari sebuah atom dan menghasilkan muatan elektrik atau ionisasi, atau hanya memiliki energi yang cukup guna meningkatkan elektron-elektron. Terus untuk teknik sterilisasi yang kedua, yaitu sterilisasi kimiawi, yang merupakan sterilisasi menggunakan bahan-bahan kimia seperti alkohol, fenol, HgCl2, ataupun ozon. Sterilisasi kimia biasanya dilakukan untuk mensterilkan secara langsung dengan menyemprotkan alat dan bahan yang akan digunakan.
Kemudian untuk teknik yang terakhir yaitu sterilisasi secara mekanik. Sterilisasi secara mekanik digunakan untuk beberapa bahan yang akibat pemanasan tinggi atau tekanan tinggi yang akan mengalami perubahan. Misalnya adalah saringan atau filter. Sterilisasi dengan autoclave adalah salah satu metode sterilisasi dengan uap air di bawah tekanan. Kapas penyumbat, kasa, peralatan laboratorium, plastik penutup, peralatan gelas, penyaring, air dan media nutrisi dapat disterilisasi dengan autoclave. Hampir semua mikroba bahkan bisa mati bila terkena uap yang sangat panas dari autoclave selama 10-15 menit, atau semua objek hendaknya disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Jadi tujuan dari sterilisasi alat laboratorium adalah untuk mengurangi mikroorganisme yang ada pada awalnya atau patogen potensi lainnya. Tujuan sterilisasi secara umum ada 6. Tujuannya kenapa dilakukan sterilisasi? Yang pertama, untuk mencegah terjadinya infeksi. Terus yang kedua, mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. Terus yang ketiga, mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan pembiakan murni. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mencegah terjadinya infeksi silang. Yang kelima, menjamin kebersihan alat. Dan yang keenam, menetapkan produk akhir dinyatakan sudah steril dan aman untuk digunakan. Nah, sekian pemaparan materi dari teknik sterilisasi dalam praktikum yang singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.